Wakil Bupati Balangan apresiasi panen raya ikan patin di Desa Matang Lurus. Promosikan konsumsi pangan sehat, DKP 3 Balangan adakan lomba cipta menu B2SA. Disperindak Balangan hadirkan pasar murah di Desa Mantimin untuk kendalikan inflasi. Pemerintah Kecamatan Lampihong gelar rembuk satukan komitmen cegah stunting. Desa Tuluk Karya jalani verifikasi menuju proklim tingkat lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Nurul Hidayatunisa, berikut Batar Balangan selengkapnya. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menghadiri sekaligus turut secara simbolis dalam kegiatan panen raya ikan patin di Desa Matang Lurus, Kecamatan Lampihong, Minggu 29 Juni 2025. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menghadiri sekaligus turut secara simbolis dalam kegiatan panen raya ikan patin di Desa Matang Lurus, Kecamatan Lampihong, Minggu 29 Juni 2025. Dalam sambutannya, Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Desa Matang Lurus dan seluruh warga atas keberhasilan mereka dalam budidaya ikan patin hingga bisa melaksanakan panen raya. Menurutnya, kegiatan panen raya ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerjasama antara pemerintah Desa Matang Lurus dan masyarakat dalam memaksimalkan potensi desa. Sementara itu, Kepala Desa Matang Lurus Abdurrahman menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Balangan dalam acara tersebut. Ia mengungkapkan keberhasilan panen ini tak lepas dari dukungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan yang telah merealisasikan bantuan kolam ikan patin pada akhir 2024. Yang ini bantuan dari Dinas, baru tahun ini istilahnya tuh kami dapat bantuan, tapi yang mandiri ada di sebelah sana. Cuma ikannya masih kecil-kecil. Ini atas nama kelompok tani Pak? Iya, kelompok tani Bina Sejahtera. Selain bantuan kolam ikan ini, tahun ini apa ada bantuan lanjutan dari dinas Pak? Menurut rencana itu di tahun ini ada penambahan bantuan kolam sama bibit sama pekan. Tadi infonya kendalanya air Pak ya? Iya. Ada mengusulkan pompa air juga Pak ya? Iya. Hal itu sudah diusulkan, sudah ada rencana pengadaannya atau seperti apa Pak? Tadi kita sempat bicara sama Pak Asisten sama Kepala Dinas, nanti beliau kan kita disuruh membuat proposal, insya Allah disetujui. Gitu. Abdurrahman menambahkan bahwa budidaya ikan patin relatif mudah dan memiliki risiko kerugian yang rendah. Ikan cukup diberi pakan pada pagi dan sore hari tanpa perawatan yang rumit. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mempromosikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar Lomba Cipta Menu B2SA tingkat kabupaten di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 30 Juni 2025. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mempromosikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar Lomba Cipta Menu B2SA tingkat kabupaten di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 30 Juni 2025. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Ketahanan Pangan Balangan Dewi Diniati dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari promosi pemanfaatan pangan lokal, khususnya sumber karbohidrat non-beras dan non-terigu. Ia menambahkan para pemenang tingkat kabupaten nantinya akan mewakili Balangan dalam Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.
Mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Yanti Fauzi dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Tim Penggerak PKK dan dinas terkait. Ia menyebut kegiatan ini sebagai wujud kolaborasi nyata dalam mengedukasi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kecerdasan dalam memilih dan mengolah makanan di tengah banyaknya pilihan pangan saat ini, agar sesuai dengan prinsip B2SA. Penilaian lomba dilakukan oleh Dewan Juri yaitu Chef Agus Sasirangan, perwakilan Persatuan Ahli Gizi, SMK PP Negeri Paringin, serta Tim Penggerak PKK Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mengendalikan inflasi daerah dan meringankan beban masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan pasar murah di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Senin 30 Juni 2025. Dalam upaya mengendalikan inflasi daerah dan meringankan beban masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan menggelar kegiatan pasar murah di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Senin 30 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Disperindak Balangan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan, serta pihak swasta seperti Mama Suka dan Teh Gunung Satria. Analis perdagangan Disperindak Balangan Asbid menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga, serta memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat di seluruh wilayah Balangan. Latar belakang untuk kegiatan pasar murah ini adalah untuk membantu mengendalikan inflasi daerah. Selain itu juga untuk membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Kami berupaya tuh bukan hanya di Kecamatan Paringin Parsel aja, tapi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan ya secara merata. Gitu. Dengan harga yang lebih murah sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 dari harga pasaran. Pasar murah ini mendapat respon positif dari warga. Pasar murah ini salah satu dari program Bupati juga ya untuk membantu masyarakat tadi. Untuk perencanaannya kami dalam tahun ini sebanyak 70 kali. Pas awalnya itu cuma 32 kali ya. Setelah itu kami ajukan dan disetujui oleh Bapak Bupati. Ya. Akhirnya jadi 70. Mungkin nanti di perubahan ada lagi. Selain itu juga ada bantuan dari CSR untuk kegiatan pasar murah. Sementara itu, Sekretaris Desa Mantimin Ahmad Syarif turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih atas inisiatif Disperindak yang dinilai sangat bermanfaat bagi warga desa. Dari pemerintah Desa Mantimin, dengan adanya pasar murah yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, kami sangat berterima kasih, terutama Dinas. Yang kedua, antusias dari masyarakat Desa Mantimin sangat memanfaatkan situasi ini, agar semua bahan-bahan yang dibeli di sini yang lebih terjangkau gitu. Pasar murah ini juga didukung penuh oleh pemerintah Desa Mantimin yang menyediakan lokasi kegiatan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaannya. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kecamatan Lampihong menggelar rembuk stunting tingkat kecamatan sekaligus penandatanganan komitmen bersama percepatan pencegahan stunting di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong, Selasa 1 Juli 2025. Pemerintah Kecamatan Lampihong menggelar rembuk stunting tingkat kecamatan sekaligus penandatanganan komitmen bersama percepatan pencegahan stunting di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong, Selasa 1 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rembuk stunting tingkat desa sekecamatan Lampihong yang bertujuan untuk menyinkronkan program penanganan stunting agar lebih terarah dan efektif. PLT Camat Lampihong, Murdiansyah, menjelaskan rembuk stunting tingkat kecamatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan hasil dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di tingkat desa. Kami hari ini
telah melaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan Lampihong, di mana tujuan ini kami ingin tahu di mana sebelum-sebelumnya telah dilaksanakan rembuk stunting di tingkat desa seluruh kecamatan Lampihong, dan ini dilaksanakan lagi rembuk stunting ini dengan tujuan kita ingin mengumpulkan data-data apa yang telah di rembuk stunting di tingkat desa, dan di sini akan mencari apa solusi dan bagaimana rencana aksi atau tindak lanjut untuk pencegahan baik penurunan stunting di wilayah Kecamatan Lampihong. Murdiansyah menambahkan data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk merumuskan solusi serta menyusun rencana aksi dan tindak lanjut dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Ia mengatakan beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam rembuk kali ini adalah penguatan peran ayah dalam pola asuh anak, serta pengalokasian anggaran yang lebih terarah, baik melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, maupun anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. Sebagaimana yang kita laksanakan di rembuk stunting tadi, ada beberapa yang perlu kita tindak lanjuti, yaitu bagaimana dari penyampaian terutamanya khusus untuk penurunan angka stunting di Kecamatan Lampihong. Seperti nanti yang parenting tadi khusus laki-laki lagi yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan untuk ibu hamil dan wanitanya saja, dan nanti untuk ke depan berarti ini laki-laki lagi kan. Nah, dan selanjutnya nanti lebih fokus lagi untuk penganggaran baik di APBD maupun di APBDes. Sementara itu, Ketua Persatuan Kepala Desa atau Perkades Kecamatan Lampihong, Sahmadi, menyatakan seluruh kepala desa berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan stunting. Pada kesempatan tersebut, Sahmadi juga menyoroti pentingnya pembangunan sumur resapan. Menurutnya, limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Kami sebagai kepala desa itu sangat berkomitmen sekali mengapresiasi, dan kami akan berintervensi mungkin terkait masalah anggaran di APBDes. Itu insya Allah nanti kami akan mengalokasikan dana akhirnya lebih besar lagi. Yang selama ini kan kami anggap sudah lumayan besar, lumayan banyak untuk penanganan stunting ini. Namun hasilnya masih minimal, belum maksimal. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ini kami lebih maksimal lagi mengalokasikan dana desa, khususnya tadi terkait masalah untuk pembuatan resapan, sumur resapan ataupun sumur biasa. Karena salah satu penyebab daripada stunting ini mungkin ada salah satunya adalah limbah rumah tangga yang mengalir. Nadia Dim, juru kamera Emandre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan menjalani proses verifikasi lapangan program Kampung Iklim menuju tingkat lestari, Kamis 3 Juli 2025. Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan menjalani proses verifikasi lapangan program Kampung Iklim atau Proklim menuju tingkat lestari, Kamis 3 Juli 2025. Ketua Tim Penilai Proklim Muhammad Ardiansyah menjelaskan verifikasi ini dilakukan karena Desa Teluk Karya telah memenuhi 6 kriteria utama menuju Proklim tingkat lestari. Namun ia menegaskan keputusan akhir mengenai status lestari akan ditentukan oleh Dewan Pengarah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, dari 6 kriteria yang kami coba perhatikan memang sudah mengarah ke arah sana. Tapi apakah itu akan menjadi bagian sebagai pendukung untuk ditetapkan sebagai Proklim lestari? Memang iya. Tapi keputusan nanti akan kami sampaikan nanti ke Dewan Pengarah yang memang memutuskan bahwa lokasi ini layak ya dan perlu mendapatkan penghargaan sebagai apresiasi sebagai Proklim lestari. Ini tim penilainya dari mana, Pak? Jadi untuk penilai Proklim lestari itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hidup Jakarta ya. Kami datang bertiga, ada memang yang dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada juga yang dari akademisi. Harapannya Pak dengan adanya kegiatan seperti ini? Ya tentu inilah bagian dari pengakuan oleh pemerintah bahwa di tingkat tapak
atau tepatnya di tingkat desa itu sudah memang berkontribusi untuk penanganan perubahan iklim. Apa itu? Misalnya adalah bagaimana masyarakat bisa meningkatkan ketahanan iklim di wilayahnya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat yang berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Tapi dari segi masyarakat sendiri tentu dengan adanya kegiatan ini masyarakat menjadi semakin sadar untuk bisa berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan setempat. Sementara itu, Kepala Desa Telukarya Pajrianur mengatakan pihaknya telah aktif menjalankan berbagai kegiatan lingkungan dalam rangka mendukung Proklim. Yang dicek ini masalah penanggulangan, yaitu misalnya kebakaran lahan. Kami ada membuat di situ tentang sekat kanal dan juga sumur bor. Oke. Harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depannya agar dalam kegiatan pada hari ini agar desa-desa lain dapat mengikuti bagaimana kita mengikuti program-program kampung iklim. Oke, ini kan harus sampai penilaiannya berarti sudah maksimal Pak dari Desa Telukarya untuk mengupayakan desa kampung iklim. Kami dengan maksimal dengan adanya bantuan dari dukungan atau support dari pihak PT Adaro Indonesia yang selalu mendukung acara program kampung iklim ini. Dukungan terhadap Proklim Desa Telukarya juga datang dari sektor swasta. PT Adaro Indonesia melalui program CSR Formen di bidang lingkungan, Khairani turut memberikan kontribusi pendanaan untuk berbagai kegiatan Proklim. Dukungan tersebut rencananya juga akan diperluas ke 10 desa lainnya yang menjadi desa binaan Desa Telukarya, sebagai bagian dari upaya memenuhi persyaratan menuju Proklim tingkat lestari. Kami mensupport untuk kegiatan-kegiatan Proklim di Desa Telukarya berupa pendanaan. Salah satunya untuk kegiatan yang kerajinan sasirangan dari ekoprint. Nah, itu kemudian pengadaan peralatan, kemudian ada pelatihan dan sebagainya. Dan di tahun depan di 2025 ini kami akan masuk lagi untuk yang tahun kedua di Desa Telukarya berupa dana untuk pembinaan kepada desa-desa binaannya di 10 desa gitu. Binaan dalam hal apa nih Pak untuk 10 desa? Nah, Telukarya untuk mendapatkan status lestari dia diwajibkan membina 10 desa binaan. Nah, untuk itu kami sebagai pihak ketiga terpanggil agar Telukarya dapat meraih lestari, maka kami masuk mendukung dana kepada 10 desa binaannya. Oke, dananya digunakan untuk hal apa nanti belum tahu Pak atau seperti apa? Yang pasti dana itu harus mendukung kegiatan-kegiatan Proklim. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batar Balangan edisi kali ini. Saya Nurul Hidayatunisa dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batar Balangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.